Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Al-Hadis Bulughul Maram, nomor halaman yaitu halaman 49, nomor hadis 155. Nomor hadis 155. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi li Bilalin kepada Bilal, ya Bilal, idza adzanta ketika adzan kamu Bilal, fatarassal maka tarassallah kamu, itu angka 3. Kata tatrassal itu airotil al-fadhahu, menjelaskanlah kamu al-fadhahu pada lafadznya adzan. Wala ta'jal dan jangan kesusu kamu pisartia di dalam mengurut-urutkan adzan al-fadh. Ya, jangan tergesa-gesa. Wa idza qamta dan ketika qomat kamu fahdzar, maka cepat-cepatlah kamu. Artinya ai asri, mempercepatlah kamu bil iqamati dengan qomat. Di anadzalika karena demikian itu isra ansabu lebih pantas li'lamil abirin untuk memberitahu kepada para pendatang, yaitu para pendatang sholat yang mau sholat. Waj'al dan menjadikanlah kamu baina adzanika antara adzanmu wa iqamatika waktunya dan qomatmu mikdaroma sekiranya ukurannya apa-apa ya plugu yang selesai atau rampung, siapal akilu orang yang makan min aklihi dari makannya akil. Al-hadis, teruskanlah hadis ini agak panjang. Rawahu cerita pada hadis siapa Tirmidzi wa dha'afa dan mendhaifkan Tirmidzi pada hadis. Hadis ini Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 2373, raqam hadis 195. Itu di sana didhaifkan oleh Tirmidzi. Bahkan Musyarrih menambah, dikeluarkan pula oleh Tarikh Jurjan halaman 153 154, Membayaki juz 1 halaman 428, yaitu hadisnya dhaif. Ya, saya kalam alaihi minal muallif, akan datang ucapan itu dari Pak penghimpun hadis tersebut. Berarti hadis ini dhaiful isnad sahihul mutun. Hal yustaratu, apakah disyaratkan lil adani untuk adzan wal iqamati dan qomat apa atau haratu sesuci? Apakah ada syarat bahwa orang yang adzan atau orang qomat itu harus dalam keadaan suci? Walahu dan bagi Jabir walau dan bagi Jabir di situ, di sini walau dan bagi Tirmidzi, terusannya hadis Tirmidzi Sunan, itu dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 389 raqam 200, ditambah oleh Musyarrih dalam kitab Baihaqi dalam Sunan Kubra. Nah, itu kan juga dijelaskan
dari jalannya Hisam bin Ammar bin Walid bin Muslim an Muawiyah bin Ya'ya an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah marfu. Kemudian Baihaqi juga sama dhaif. Sahih riwayat dari Yunus bin Yazid al-Aili dan yang lain dari Zuhri. Hurairah mengatakan la yunadi bisalah illa mutawaddi. Tidak boleh memanggil dengan salat yaitu adzan kecuali orang yang menanggung wudu. Berarti harus sesuci. Walau dan Tirmidzi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, siapa Rasul man barang siapa la yu'adzinu tidak boleh adzan siapa illa mutawaddiun kecuali orang yang wudu. Wa dha'afa dan mendhaifkan pada hadis siapa Tirmidzi pada hadis aidan lagi. Walahu dan bagi Tirmidzi lagi an Ziyad bin Aris radhiyallahu anhu qala Ziyad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasul mengatakan man barang siapa adzana yang adzan siapa man bahwa maka dia man itu yukimu qomat siapa man. Jadi siapa yang adzan dialah yang qomat. Waktu afa dan mendhaifkan pada hadis siapa Tirmidzi pada hadis aidan lagi. Jadi ya yasihu ayyuki man lam yu'adzin. Sah seandainya orang yang qomat itu orang yang tidak adzan. Seandainya gitu ya tidak apa-apa. Jadi ya tidak harus orang yang adzan, tapi seandainya yang adzan itulah yang paling baik untuk melakukan iqamah. Jadi jangan sampai hukum ini kalau memang alangkah baiknya ya alangkah baiknya. Wali Abi Dawud dan bagi Abi Dawud juz 2 bil majruhin tergolong para rawi-rawi yang cacat dicacatkan. Adapun kesimpulan daripada ucapan bahwa hadisnya Ibnu Umar ini adalah hadis yang dhaif la taqumu bil hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Wali Abi Dawud bin Aid hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna sungguhnya Abi Dawud itu qala. Berkata siapa Abi Dawud? Ana saya itu raaitu melihat aku pada adzan, yakni Abi Dawud al-adzana pada adzan. Wana dan saya itu kuntu ada saya itu uridu mengendaki saya untuk adzan. Qala berkata siapa Abi Dawud, Pakim anta maka komatlah kamu. Wafi pun aidon. Nah ini ada kedhaifan juga, dhaif juga hadisnya. Jadi tidak harus. Wa Nabi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu adapun yang tukang adzan itu amlaku lebih memiliki kekuasaan bil adani dengan adzan. Ay waktuhu maukulun ilaihi diserahkan kepada muadzin li annahu aminun alaihi karena muadzin itu termasuk yang dipercaya untuk qomat itu kan bil adzan. Jadi muadzin itu lebih berak, lebih memiliki adanya wal imam. Adapun imam itu amlaku lebih menguasai bil iqamati dengan qomat. Adapun qomat itu diserahkan para yakumu illa ba'da isyaratihi, maka tidak boleh qomat kecuali setelah memberitahunya imam. Di imam itu yang lebih berak menyuruh qomat. Rawawi Ibnu Adi diceritakan hadis ini oleh Ibnu Adi yaitu Fil Kamil dalam kitab Kamil juz 4 halaman 1327. Wa dha'afa dan mendhaifkan pada hadis siapa? Wa dha'afa dan mendhaifkan siapa Ibnu Adi pada hadis. Nah, di sini angka 3 wal hafidul kabir. Ibnu Adi itu adalah orang hafal hadis yang besar sekali. Abu yaitu namanya Abu Abdullah bin Muhammad bin Adi al-Jurzani. Wa yurafu aidan dan dikenal siapa itulah
Bibnil Qasar dengan putra Qasar tukang binatu. Sahibu Kitabil Kamil yang memiliki kitab kamil bil jurhi wal ta'dil dalam rawi yang cacat dan adil. Wakana dan ada siapa adi tuhafidun mutakinan orang yang yakin adimal nadir jarang tandingannya di zamani di waktunya di zamannya al mutawaffa sanah 365 Hijriah. Nah ini 356 Hijriah. Walal Baihaqi dan bagi Imam Baihaqi itu juz Sunan Kubra juz 2 halaman 19. Di sana dijelaskan bagi Imam Baihaqi yaitu nahwu semisal yang disampaikan oleh Adi an Aliyin dari Ali radhiyallahu taala anhu min qauli dari ucapannya Ali. Nah ini juga dhaif. Ad-du'a'u doa. Nah ini kan. Ad-du'a'u doa bainal adzani wal iqamah antara adzan dan qomat. Ini ada doa antara adzan dan qomat itu ada sunnah. Di situ sunnah doa terus. Jadi bukan puji-pujian tapi doa. Kalimahnya kalimah doa. Ya, kalau bisa itu dilakukan. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu tidak bisa ditolak, tidak akan ditolak apa doa bainal adzani wal iqamah antara adzan dan qomat. Nah, ini hadisnya sahih rawahu Nasa'i juz 1 fil amalil yaumi wal lailah raqam hadis 67 68 69. Wasohaha dan mensohhahkan pada hadis siapa Ibnu Jaimah dalam juz 1 halaman 222 raqam hadis 427. Hadis ini hadis sahih yang akan datang sisa pengeluarannya hadis tersebut. Sahih hadis ini. An Jabir dari Jabir sampai masih bab yang sama. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi. Man barang siapa qala yang membaca siapa man hina yasma'u ketika mendengar dia man anida'a pada adzan yaitu Allahumma rabba da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsul maqama mudalladhi wa attah. Nah itu Allahumma ya Allah rabba da'wati wahai Tuhannya ini panggilan atamat yang sempurna ya adzan itu wassalatil qa'imah dan salat yang akan dilaksanakan ati memberilah engkau Muhammad dan pada Muhammad al wasilata pada lantaran wal fadilata dan keistimewaan wab'athu dan membangkitkanlah engkau pada Muhammad maqaman pada suatu kedudukan makmudan yang dipuji allati kedudukan wa'atahu yang telah menjanjikan engkau pada Mahmud atau maqam Mahmud itu. Nah, ini angka 5 di situ Ziyada Ghairul Bukhari menambah siapa selain Bukhari innaka la tukhliful mi'ad. Ada kata-kata wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Selain Bukhari ditambah itu. Sungguhnya engkau itu la takhlifu tidak akan menyelisih engkau, melayani engkau al-mi'ada pada janji. Maka kalau sudah doa pakai itu halat, maka halal turun lahu bagi orang yang berdoa apa syafaati pertolonganku yaumal kiamati di hari kiamat nanti. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa al-arba'atu imam 4. Angka akhrajul arba'ah 4 itu di situ wahum mereka 4 imam itu 1 Bidawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi 4 orang ini mengeluarkan sama hadis tersebut. Berarti sahih. Hadis ini bisa dikatakan sahih, bisa dipakai hukum. Babu syurutis shalah. Bab beberapa syaratnya sholat. Al-babu sani salisu. Bab yang ketiga babu syurutis sholat. Bab beberapa persyaratan sholat.
Angka 6. Asyartu lugotan, adapun syarat secara bahasa itu masdaru syartin. Nah, atau dasar kata keluar dari kata syartin, alaihi, syaroto alaihi kada, telah menjanjikan, mensyaratkan siapa orang alaihi atas orang lain kata seperti demikian. Itu makna syarat secara lugat, syaroto alaihi. Wa syar'an, adapun makna syarat secara syariat itu ma apa yuljamu yang diwajibkan apa ma min adamihi dari tidak adanya ma. Itu secara syarat sesuatu hal yang diwajibkan dari tidak adanya. Al adamu, adapun yang tidak ada, adam, min walayal yuljamu, dan tidak diwajibkan min wujudi, dari adanya adam. Wujudun, yaitu perkara yang wujud. Wala adama, dan tidak ada tidak ada perkara yang tidak ada lidati bagi zatnya ma. Artinya secara syariah itu sesuatu hal yang diwajibkan dari tidak adanya perkara yang tidak ada, dan tidak diwajibkan dari wujudnya perkara yang wujud. Artinya syarat ini tidak akan terpenuhi sesuatu hal yang belum ada kalau toh syarat ini tidak dilaksanakan dulu. Antolkin, nah itu kan. An aliyin, dari Ali, an aliyin, dari Ali, radhiyallahu an Ali bin Talqin, dari Ali bin Talq radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Ali, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza pasa, ketika rusak, pasak, siapa adukum, salah satu kalian, ayadumu khurujur rih minal maq'adah, keluarnya kentut, tidak kentut, ketika kentut siapa adukum, salah satu kalian, yaitu khurujur rih, keluarnya angin, minal maq'adah, dari tempat pantat. Bisolati, di waktu sholat, di tengah-tengah sholat, walian sorib, maka ndaklah bubar siapa akad, wal yatawaddo, dan ndaklah wuduk siapa akad, wal yu'id, dan mengulangi siapa akad as-sholata, pada sholat. Rawul khomsah, cerita pada hadis siapa al-khomsah, imam 5, yaitu mereka itu adalah Ahmad bin Hanbal, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, termasuk jadi ya, 1 Ahmad Hanbal, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, itu jadi asrotin nisa, raqam hadis itu 137 sampai 138, 139 sampai 140. Walam ajidhu inda Ibnu Majah, tapi saya tidak menemukan dalam Ibnu Majah. Wallahu a'lam. 5 adalah Ibnu Majah. Jadi kalau di tengah-tengah sholat kok kita kentut, ya batalkan sholat itu, dan wuduklah kita mengulangi sholat. Ini permasalahan hukum dhaif. Rawal khamsah. Wasokhaha, dan mensahihkan pada hadis siapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dalam kitab Ihsan juz 4 halaman 4 raqam hadis 2234, dan juz 6 halaman 201 raqam hadis 4189. Ditambah lagi oleh musyarrih, yaitu Daruqutni, Baihaqi, Bagawi dalam kitab Syarah Sunnah, Darimi, dan yang lain. Nah, tapi hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, dhaiful isnad, sahihul mutun. Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu, satrul aurati fi shalah, wajib nutupi aurat di dalam sholat. Di dalam melakukan sholat wajib nutupi aurat. Satrul aurati fi shalah, nutupi aurat di waktu sholat. Tidak boleh sholat dalam keadaan tidak nutupi aurat. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi. Nabi bersabda yang isinya layak balu, tidak akan menerima siapa Allah salata haidin,
pada sholatnya wanita yang haid, sedang haid, illa bihimarin, kecuali dengan pakai kudung. Itu haidin di sini al-murad dia al-mukallafah, wanita yang sudah terpaksa atau dipaksa oleh syariah. Al-khimar ma yughatti bihi ra's wal unuk, yaitu himar itu adalah kain yang menutup kepala dan leher. Jadi ya tidak kelihatan lehernya, kepalanya. Kalau orang itu tidak nutupi itu, wanita yang sudah balik, maka kecuali tidak diterima salatnya, kecuali harus nutupi kepala dan leher. Rawul Khomsah telah bercerita siapa al-Khomsah itu imam 5, illa Nasai, kecuali Nasai. Ini terdahulu keluarnya di yang lain. Wasokaha, dan mensokhkan wadati siapa Huzaimah. Jadi angka 5 di situ mereka itu adalah Ahmad bin Ambal, Abi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu kan. Wasokaha, dan mensokhkan wadati siapa Ibnu Huzaimah dalam kitab sohenya juz 1 halaman 380, raqam hadis 775. Itu. Hukumnya di sini sahih. Jadi yang disebut illa bihimar itu di sini mayugoti biroksu wal unuk, leher dan kepala itu harus tertutupi, tidak boleh terbuka. Nah, masih dalam bab yang sama, yaitu satrul aurah fi shalah, tutupi aurat di dalam waktu sholat. Nah, ini. Wa an Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi lahu kepada Jabir, hei Jabir, idakana ketika ada apa saubu pakaian itu wasian luas, fal tahkib maka menyelempangkanlah kamu bi dengan saub bis sholati di waktu sholat. Itu lafaz yang ini wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, Pakholib maka menyelisihkanlah kamu baina torfatihi antara pucuknya saub, waingkana, dan jikalau ada apa saub itu doyikon sempit, patajir maka membuatlah sarung kamu dengan saub. Muttafaqun alaih, telah disepakati kebenarannya hadis ini oleh Bukhari halaman 361, Muslim 196 sampai 766 dan 7010. Ditambah oleh Musyarri oleh Ahmad bin Ambal, Malik bin Dawud. Itu. Hadis ini termasuk dalam bab yang sama, sahih. Walahuma, dan bagi Bukhari dan Muslim, itu kan Bukhari dan Muslim, dikeluarkan Bukhari nomor hadis yaitu halaman 359, Muslim 516, min hadis Abi Hurairah la yusalli, tidak boleh salat siapa dukum salah satu kalian pisau bil wahid dalam pakaian yang satu, laisa tidak ada latikihi atas pundaknya akad minhu dari saub opo syai'un sama sekali, tidak ditutupi sama sekali salah satu, itu harus ditutupi pundaknya itu dengan sesuatu, ya pakaian itu. Ini menunjukkan kalau pakaian satu itu tidak boleh tidak ada yang ada di pundak, paling tidak ada di pundak. Wa Ummi Salamah, dari bab yang sama, nasung radhiyallahu anhu ta'ala, anna sesungguhnya Ummi Salamah itu sa'alat, tanya siapa Ummi Salamah an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusolli, apakah tetap sholat siapa al-mar'atu bidir'in wa khimarin, dalam kelambi dir'in, dirok dan kerudung, bighairi izarin, dengan tanpa sarung. Walanjab Nabi, dakana ketika ada apa dir'u, kere, kelambi kere itu sabigon, apa istilahnya longgar, yugoti yang menutupi apa dir'u, tuhuro kodamaiha, yaitu lahirnya kedua delamakannya mar'ah. Nah, itu kan. Jadi kalau memang kelambi dirok itu, kelambi kere itu longgar yang bisa yugoti maka nutupi orang, tuhuro kodamiha kodamataiha, lahirnya kedua delamakannya wanita, ya supaya nutupi. Akhraja Abi Dawud wa sahhaha, dan mensahihkan pada hadis
siapa laimatu wakfau pada mauqufnya hadis sahih. Hadis ini malah sahih. Nah, insya Allah cukup itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Sebelumnya saya tutup dengan apa istilahnya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.